hukum pidana oleh negara dan atau dengan hukum pidana. Barang siapa yang tidak meminatinya, semuanya aturan itu menentukan syarat-syarat lain akibat hukum dan semuanya aturan-aturan yang ditentukan dan menjalankan pidana tersebut. Untuk selanjutnya ini kita membaca. Dari pengertian tersebut, pelanggaran terhadap ketertiban umum juga disebut sebagai pidana, termasuk juga pelanggaran aturan mengenai protokol kesehatan juga disebut sebagai perbuatan pidana. Sehingga cukup aneh kalau terdakwa beranggapan pelanggaran protokol kesehatan merupakan pidanisasi atau mempidanakan perbuatan yang bukan pidana. Dalam hal ini terdakwa juga kembali mengatakan pelanggaran prokes sebagai sebuah pelanggaran yang bukan kejahatan, cukup diberi sanksi administrasi, bukan sanksi pidana. Seperti telah kami jelaskan sebelumnya, jika pelanggaran prokes yang berupa tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak atau social distancing dan sebagainya, sebagaimana diatur pada halaman 5 B Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan pengendalian coronavirus 2019, maka tepat sanksi berupa denda administrasi. Tetapi kalau perbuatan pidana yang merupakan kejahatan yang diatur dalam undang-undang, tentu sanksi pidananya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang tersebut. Dalam periode terdakwa halaman 33 sampai dengan halaman 38, terdakwa menyampaikan politik kriminalisasi sangat jauh dari nilai-nilai keadilan karena hanya berisi diskriminasi hukum. Politik kriminalisasi sama sekali tidak berpegang pada prinsip equality before the law. Banyak pelanggaran prokes yang terjadi, tapi hanya terdakwa yang sidang. Terdakwa menyebut Dr. Bayu Gandara Yaski, saksi dari kasus terdakwa yang Petamburan, dan Agus Ridholah, saksi dari kasus terdakwa di Bandung. Terdakwa juga menyinggung mengenai putusan perkara terdakwa dalam perkara Petamburan, serta menyebut mengenai cuitan Dr. Hamdan Zulfa di akun Twitter. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Terkait dengan nama-nama yang disebut oleh terdakwa, tidak ada kaitan dan relevansinya sama sekali dalam pembuktian perkara itu, sehingga tidak perlu kami tanggapi. Pada halaman 37 paragraf kedua, terdakwa juga mungkin membuka tuntutan jaksa penuntut umum mengenai azas equality before the law. Dalam keadaan apapun tidak bisa dilaksanakan secara hidup. Kemudian pada paragraf ketiga, terdakwa mengatakan sungguh sangat memalukan sekali pendidikan tatkala sehingga mengucapkan kalimat seperti ini yang secara terang-terangan menggunakan tindakan diskriminasi. Kemudian pada halaman 58 paragraf pertama, terdakwa menyampaikan juga kritik kepada kami jaksa penuntut umum. Karenanya menurut hemat saya bahwasanya para penegak hukum yang berprinsip seperti JPU tadi wajib segera disingkirkan dari dunia peradilan karena keberadaan mereka hanya membuat keonaran dan kekacauan di dunia hukum serta sangat membahayakan penegakan hukum di negara. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Bahwa mengenai asas equality before the law dalam keadaan apapun tidak bisa dilaksanakan secara rigid, kami akan memberikan pemahaman kepada terdakwa mengenai asas tersebut. Asas equality before the law yang merupakan manifestasi dari negara hukum atau Rechtsstaat, sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum. Berikan harapan either for the way. Ini merupakan prinsip kemanusiaan yang ada dalam hukum negara. Namun dalam pelaksanaannya asas ini tidak bisa kaku karena hukum pidana juga menggunakan alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar, red flag disbone, red justificative, red flag disbone adalah pembenar menghapuskan sifat dalam hukumnya perbuatan. Meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 48 ada darurat, pasal 4 pembelaan terpaksa, pasal 50 peraturan perundang-undangan, dan pasal 51 ayat 1 perintah jabatan. Alasan pemaaf atau alasan menghapus kesalahan, scope breach, drawn, contradictions, expose drawn, school breach drawn. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela menurut hukum. Dengan perkataan lain, ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44 tidak mampu bertanggung jawab,
pasal 49 ayat 2 not grave excess, pasal 51 ayat 2 dengan itikat baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. Adapun mengenai pasal 48 terkait paksa ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan benar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf. Selain alasan pembenar dan alasan pemaaf, sekarang ini juga dikenal restoratif justice. Konsep pendekatan restoratif justice merupakan suatu pendekatan yang lebih memperhatikan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Selain dari alasan tersebut di atas, memang jaksa penuntut umum diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menentukan dapat tidaknya suatu perkara pidana untuk dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 139 KUHP atau yang lebih dikenal dengan azas dominus litis. Dari hal tersebut di atas, jelas dalam penegakan hukum di pengadilan, azas equality before the law dalam keadaan apapun tidak dapat dilaksanakan secara rigid karena ada azas-azas dan norma lain yang semuanya bertujuan untuk mencapai keadilan bagi seluruh pihak. Sehingga apa yang dituduhkan kepada kami jaksa penuntut umum sebagai pembuat pelarangan dan kekacauan dunia hukum adalah suatu fitnah yang keji dan tidak punya dasar, apalagi disampaikan oleh terdakwa yang sama sekali tidak mencermati dan mengetahui terkait azas kaidah dan norma-norma hukum yang selama ini berlaku. Perlu juga kami tambahkan bahwa dalam penanganan perkara pidana dikenal adanya criminal justice system atau dikenal juga dengan sistem peradilan pidana, yaitu suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim di lembaga pelaksana keadilan. Dengan demikian, sesuai criminal justice system, fungsi kejaksaan adalah selaku penuntut umum yang menerima dan meneliti berkas perkara dan penyidik. Sesuai fakta-fakta yang diperoleh dari proses penyidikan, penyidik menentukan pasal apa yang tepat dikenakan kepada tersangka. Jaksa meneliti terkait dengan perbuatan pidana yang disangkakan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Kemudian, jaksa penuntut umum menilai apakah perkara tersebut sudah layak dan punya cukup bukti untuk dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Dalam pledoi terdakwa dalam tindak pidana halaman 40 menyampaikan bahwa banyak fakta persidangan dan berupa transaksi fakta yang kuat maupun beberapa kalinya harus diabaikan saja oleh penyidik karena tidak sesuai dengan sabab menjadi pembenaran. Semua saksi ahli yang dijadikan pada proses juga diabaikan oleh penyidik. Terdakwa juga kembali mencerahkan KPU dengan pada halaman 40 paragraf kedua dengan mengatakan sungguh sangat kami sesalkan para DPU yang konon katanya berpendidikan tinggi dan konon katanya memiliki kesopanan, ternyata berani dengan sengaja dan secara sadar melakukan perbuatan yang sangat hina, yaitu manipulasi fakta dengan cara menghilangkan fakta kebenaran. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Menanggapi hal tersebut, kami jaksa penuntut umum merasa aneh dengan pledoi terdakwa tersebut karena dalam halaman 39 poin B angka 1 terdakwa mengatakan tentu merupakan hak jaksa penuntut umum menerima atau menolak pendapat ahli, tapi bukan hak jaksa untuk menghina dan melecehkan keahlian para saksi ahli. Dari penyampaian terdakwa tersebut, kami menganggap terdakwa sudah memahami hak jaksa penuntut umum untuk menerima atau menolak saksi adjudge atau ahli adjudge yang dihadirkan oleh terdakwa dalam penasihat hukum. Tapi anehnya, pada halaman 40 paragraf kedua, terdakwa dengan sengaja yang menuduh jaksa penuntut umum melakukan perbuatan yang sangat hina, yaitu memanipulasi fakta. Padahal jelas, karena yang mempunyai beban pembuktian di persidangan adalah jaksa penuntut umum. Apabila kami jaksa penuntut umum merasa pembuktian kami terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah cukup dan dapat kami buktikan, maka tentu kami punya hak untuk menolak atau menerima saksi atau ahli adjudge yang dihadirkan oleh terdakwa dan penasihat hukum di persidangan. Jadi jelas tidak berhak terhadap jaksa penuntut umum dengan mengatakan JPU memanipulasi fakta adalah hanya untuk menggiring opini dan menyesatkan serta menutupi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam pledoi terdakwa halaman 40 angka 2 mengatakan
tuntutan halaman 11 pada bagian 82, JPU tanpa punya rasa malu dengan semangat jahat untuk memidanakan dan mengkriminalisasikan serta memenjarakan saya. Menyatakan akibat perbuatan terdakwa mengisi formulir dan diterapkan serta berupa 2020 dan membuat surat pernyataan yang pada pokoknya tidak mau memberikan informasi terkait hasil pemeriksaan terdakwa yang positif COVID merupakan tindakan yang sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Pada halaman pasal 2, terdakwa juga mengatakan dalam tuntutan halaman 20 pada bagian 82, JPU melanjutkan pernyataannya sebagai berikut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Bogor mengalami peningkatan. Pada halaman 43 pada tuntutan terdakwa mengatakan, jadi otak jaksa sudah busuk dan rusak karena akal sehat mustahil menjadikan observasi dan perawatan serta pengobatan pasien di rumah sakit sebagai penyebab peningkatan COVID. Ini bukti bahwa JPU telah mengarang cerita sehingga mengambil kesimpulan dengan fakta palsu. Bahwa atas dari tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Terkait hal tersebut, jaksa penuntut umum bertanya-tanya, otak siapa yang sedang busuk dan rusak? Karena kutipan terdakwa tersebut di atas adalah merupakan bagian dari dakwaan jaksa penuntut umum yang terdapat pada dakwaan yang terakhir kedua pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, junto pasal 55 ayat 1 bawah pidana yang tidak kami buktikan dan tidak masuk ke dalam analisa yuridis surat tuntutan kami. Karena dalam surat tuntutan kami, jaksa penuntut umum membuktikan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, junto pasal 55 ayat 1 bawah pidana. Seperti telah kami sampaikan pada saat jawaban atas terdakwa dan penasihat terdakwa dulu, menurut Kamus Hukum Dr. Andes Sudarsono SHMSI terbitan Hendrika Cipta-Citakan 5 Februari 2007 halaman 87 yang dimaksud dengan dakwa adalah berasal dari kata dakwa yang memiliki beberapa pengertian antara lain: 1. Tuduhan, 2. Pengaduan atau tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada hakim, 3. Tuntutan atau gugatan yang diajukan oleh seorang terhadap orang lain karena haknya telah dilanggar, dirugikan, yang pada umumnya dilakukan di muka sidang pengadilan. Selain itu, dakwaan juga diartikan sebagai suatu fakta otentik yang berisi tentang tuduhan terhadap terdakwa yang diyakini telah melakukan suatu tindak pidana yang diajukan dan dibacakan oleh penuntut umum di sidang pengadilan. Jadi di sini tergambar perbedaannya. Kalau dakwaan merupakan tuduhan terhadap diri terdakwa, sedangkan tuntutan merupakan pembuktian atas dakwaan penuntut umum berdasarkan fakta-fakta persidangan. Dalam perkara itu, oleh karena jaksa penuntut umum berkeyakinan telah mampu membuktikan perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1986 tentang peraturan hukum pidana, junto pasal 55 ayat 1 bawah pidana. Maka karena dakwaan bersifat kombinasi, yaitu gabungan antara alternatif dan subsidiaritas, maka dakwaan lainnya tidak perlu membuktikan dalam surat tuntutannya. Dalam PT terdakwa halaman 43 sampai dengan halaman pokoknya menyatakan bahwa saksi fakta dimintai pendapat, sementara saksi ahli ditanya fakta kasus sering terjadi semenjak perbuatan hakim hingga pemeriksaan persidangan. Terdakwa juga kembali menduga sepenuhnya umum berarti dengan sengaja dan secara sadar melakukan perbuatan yang sangat hina, yaitu manipulasi fakta dengan cara-cara kontroversial yang jujur dan jauh dari aman. Bahwa atas dari tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Menanggapi hal tersebut, selama persidangan, jaksa penuntut umum sudah berusaha dengan maksimal untuk tidak menanyakan pendapat kepada saksi fakta dan tidak menanyakan fakta kasus kepada ahli. Semua yang disampaikan oleh terdakwa tersebut hanya ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik pada saat penyidikan, bukan saat persidangan oleh jaksa penuntut umum. Jika kita kembali mengungkapkan ulang pemeriksaan para saksi dan ahli, terdakwalah yang sering meminta pendapat saksi fakta dengan memberikan perumpamaan kisah ayah, anak, dan dokter dengan cerita khayalan yang sengaja dipotong, tidak menceritakan bahwasanya si ayah sebelum masuk rumah sakit sudah dilakukan swab antigen dan hasilnya reaktif. Tapi cerita tersebut hanya dimulai dari si ayah yang masuk rumah sakit karena kelelahan. Dan apabila cerita yang dipotong tersebut ditanyakan kepada saksi fakta, tentu saksi memberikan jawaban tidak berbohong.
Itu semua dilakukan terdakwa untuk mengiring opini pembenaran bahwa terdakwa merasa tidak berbohong. Padahal cerita tersebut telah dipotong dan tidak betul. Dalam pledoi terdakwa fakta sidang dimulai dari halaman 47 sampai dengan halaman 88. Kami jaksa penuntut umum tidak akan menanggapinya. Dalam halaman 90 paragraf 5, terdakwa menyampaikan selain tuntutan JPU bahwa hasil tes antigen yang negatif sudah cukup menunjukkan bahwa saya sudah terpapar COVID adalah suatu kebodohan dan pembunuhan serta kepanggilan terhadap aturan karena sesuai keputusan menteri kesehatan dari nomor AK.01.07 garing Menkes garing 46 dan 2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang penggunaan rapid diagnostik tes antigen dalam pemeriksaan COVID-19 bahwa mulai tanggal dikeluarkan keputusan tersebut baru hasil tes antigen dijadikan sebagai standar untuk COVID-19. Sedang sebelum tanggal 8 Februari 2021 tes antigen belum jadi standar ukuran penentuan COVID-19, tapi yang jadi standar penentuan COVID-19 adalah tes swab. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Terkait hal tersebut, justru terdakwa yang tidak memahami akan kondisi dirinya karena dengan kedatangan tim Mercy bukan ujuk-ujuk datang ke kediaman terdakwa di Sentul, namun justru karena terdakwa merisik menyampaikan keluh kesah akan kondisinya yang sering mengalami kelelahan dan sesak nafas. Mengetahui kondisi tersebut, terdakwa memerintahkan saksi Hanif Atas untuk menghubungi Dr. Habib agar dilakukan pemeriksaan terhadap tim terdakwa. Sehingga berawal dari kedua terdakwa itulah tim Mercy mempersiapkan diri dengan menggunakan APD sebagai langkah antisipasi pencegahan terhadap COVID-19. Hingga akhirnya terdakwa dilakukan pemeriksaan swab didapati hasil reaktif COVID-19. Berdasarkan hasil tersebut, terdakwa dibawa ke rumah sakit Umi untuk dilakukan perawatan lebih lanjut. Namun sungguh disayangkan, perawatan terhadap terdakwa belum selesai dan bahkan hasil PCR dari PSM belum keluar. Justru pada tanggal 4 November 2020, terdakwa meninggalkan rumah sakit ini dan membuat surat pernyataan tidak mengizinkan siapapun untuk membuka hasil swab PCR-nya. Hasil PCR baru keluar pada tanggal 30 November 2020 dengan hasil positif COVID-19. Sehingga atas hal tersebut, terdakwa dengan tidak menyadari akan apa yang dilakukannya membuat keresahan di lingkungan sekitarnya. Namun anehnya, terdakwa menyatakan dirinya melakukan isolasi mandiri di rumahnya, tapi tanpa disertai bukti maupun dokumentasi yang mendukung terdakwa telah melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Sangat jelas terdakwa selalu saja menebak kebohongan terhadap peristiwa yang dialami. Dalam pledoi terdakwa halaman 91 paragraf 4 terdakwa mengatakan tidak benar terjadi tuntutannya pada halaman 149 bahwa pernyataan saya tentang jajaran medical check up di rumah sakit Umi adalah bohong. JPU menyatakan bahwa terdakwa masuk rumah sakit ini bukan untuk jajaran check up, melainkan karena pemeriksaan rapid test yang dilakukan dokter PHB masih reaktif. Luar biasa saking semangat JPU mengkriminalisasi pasien dokter serat rumah sakit sampai semua fakta kebenaran dianggap kebohongan. Hanya karena tidak sesuai standar dari JPU yang ingin memenjarakan saya. Mungkin karena JPU sudah biasa berbohong hingga menilai orang lain sebagai pembohong seperti diri mereka yang sering berbohong. Bahwa atas dari tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Kalau kita kembali melihat surat tuntutan jaksa penuntut umum pada halaman 149 tersebut, bahwa jika dihubungkan dengan pendapat ahli dokter Trubus yang mengatakan berita bohong diartikan sebagai berita bersifat menyesatkan yang mengandung kepalsuan, ketidakbenaran, manipulasi fakta, tentu karena terdakwa Morris Siap alias Harun alias Sihab dalam video yang diunggah oleh channel YouTube RS Umi Official pada tanggal 9 November 2020 dengan judul Testimoni IBHRS untuk pelayanan RS Umi yang mengatakan bahwa RS Umi yang beberapa waktu lalu menerima permohonan saya untuk general medical check up di rumah sakit ini dan pulang juga atas permintaan saya karena memang kita rasa sudah sekali. Alhamdulillah hasil pemeriksaan semua baik dan mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Padahal berdasarkan fakta persidangan, kalimat tersebut tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya, di mana terdakwa masuk dari RS Umi bukan untuk general check up, melainkan karena pemeriksaan rapid test yang dilakukan oleh saksi dokter dari Habib hasilnya reaktif COVID-19, sehingga saksi dokter Habib haruskan terdakwa untuk melakukan perawatan di rumah sakit.
Di situ tampak bahwa kami mengutip perkataan terdakwa dari video terdakwa yang mengatakan RS Umi yang beberapa waktu lalu menerima permohonan saya untuk jendela pendidikan cetak. Video yang menjadi fakta persidangan tersebut kami hubungkan dengan fakta persidangan lainnya, yaitu keterangan saksi Dr. Hadi Habib di persidangan yang menerangkan bahwa saksi Dr. Hadi Habib sebelum terdakwa masuk ke rumah sakit Umi melakukan pemeriksaan rapid tes antigen kepada terdakwa. Hasilnya reaktif COVID-19, sehingga saksi Dr. Hadi Habib mengharuskan terdakwa untuk dilakukan perawatan di rumah sakit. Jadi itu adalah berdasarkan fakta persidangan, bukan hubungan jaksa penuntut umum seperti yang dituduhkan oleh terdakwa. Dalam pledoi terdakwa halaman 92 paragraf 5, terdakwa mengatakan tidak benar terjadi diundang tuntutannya halaman 22 pada bagian dakwaan ketiga bahwa pengisian dengan konsep ujian umum dan penantanganannya oleh saya diaksini dalam berarti dengan kehendak terdakwa dan dengan sengaja bertujuan menghalangi melaksanakan dalam obat. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Terkait hal tersebut, terdakwa kembali lagi mengambil dakwaan jaksa penuntut umum yang terdapat pada dakwaan alternatif ketiga pasal 16 ayat 1 bawah pidana junto pasal 55 ayat 1 bawah pidana yang tidak kami buktikan dan tidak masuk ke dalam analisa di surat tuntutan kami, sehingga mengenai hal ini tidak perlu kami tanggapi lagi. Dalam pledoi terdakwa halaman 93 paragraf 5, terdakwa menyatakan tidak benar terjadi PU yang menyatakan dalam tuntutannya di halaman 148 bahwa terdakwa mengetahui bahwa dia dalam kondisi sakit dan terpapar COVID-19 bukan dalam kondisi saja. Bahwa atas dasar tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Sungguh disayangkan terdakwa dengan pernyataan tersebut masih bergerak dengan kebohongan-kebohongan yang bertubi-tubi, menyatakan dirinya tidak mengetahui akan kondisi kesehatannya karena tidak ada dokter maupun perawat yang menyampaikan akan kondisi terdakwa yang terpapar COVID-19. Hal tersebut bertentangan dengan fakta persidangan yang pada intinya ketika saksi Dr. Hadi yang menerima operan dari saksi Dr. Hadi telah disampaikan bahwa terdakwa konfirm COVID-19 dan kondisi terdakwa tersebut juga tercatat dalam rekam medis hingga kemudian saksi Dr. Dalina yang menyatakan terdakwa untuk dilakukan PCR. Dalam pledoi terdakwa halaman 94 paragraf 4, jadi sekali lagi tidak benar bagi PU yang menyatakan dalam tuntutannya di halaman 148 tadi bahwa saya sejak awal masuk rumah sakit Umi sudah mengetahui bahwa dia dalam kondisi sakit dan terpapar COVID-19. Bagaimana saya sebagai pasien bisa tahu sementara dokternya saja masih sedang melakukan observasi dan belum memutuskan karena belum ada hasil tes PCR. Nyata sekali bahwa DPU dan tuntutan banyak mengarang kita bohong dan memanipulasi fakta persidangan serta melakukan opini jahat. Namun tidak bisa. Bahwa atas dasar tersebut kami DPU menanggapi sebagai berikut. Dalam hal ini, bagaimana mungkin seorang yang dilakukan pemeriksaan rapid tes antigen terhadap dirinya oleh seorang dokter dengan memakai alat pelindung diri lengkap, kemudian hasil pemeriksaan rapid tes antigen tersebut juga disampaikan kepada dirinya bahwa hasilnya reaktif COVID, sehingga disarankan untuk dilakukan perawatan di rumah sakit khusus COVID. Ditambah lagi, pada saat perawatan di rumah sakit tersebut, perawat yang merawat menggunakan APD lengkap COVID. Bagaimana mungkin ia tidak mengetahui bahwa dirinya telah terpapar COVID-19? Sungguh logika ini tidak bisa diterima oleh orang yang berakal. Mungkin hanya orang yang telah dewasa yang bisa tahu bahwa dirinya setelah dilakukan pemeriksaan rapid tes antigen dan hasilnya pun disebutkan oleh dokter pemeriksa bahwa reaktif COVID-19, tapi masih tidak tahu kalau dirinya menderita COVID-19. Dalam video yang terdakwa halaman 95 3, jadi tidak benar tuntutan itu dalam tuntutan ini dibuat bapak negara dapat sangat dengan sejarah kesempatan yang didorong dan bisa jangan tuntutan karena visi kita dan juga sangat berbeda antara lain. Saya menyatakan senang karena puas dalam buat bahwa atas dari tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut.
Bahwa berdasarkan hasil rekaman fakta persidangan saksi Hani Alatas menyampaikan, tanda kutip, setelah saya membuat pernyataan pun tetap masih ada, bahkan lebih parah, mengatakan kami sudah sekarang sudah tak tertolong kalau Allah berkehendak manusia bisa apa, bahkan sudah itu ada. Jika dalam satu mungkin korporat dan kami prinsip masih ada hal seperti itu bahkan sampai sekarang. Majelis hakim yang mulia, jadi saya lihat sekarang unsur ini sistematis sekali menyerang seperti ini dari channel-channel yang saya nanti berikan linknya, itu soft filenya, itu bisa dilihat memang sistematis sekali menyerang kayak spesialis itu. Jadi channel ini cukup besar subscribe-nya akan menimbulkan keresahan. Kemudian saksi Hani Alatas juga mengatakan, setelah saya klarifikasi pun, dokter Andi klarifikasi pun tetap ada. Memang saya lihat banyak sekali betul-betul ini pada tanggal 27 pada hari Jumatnya, hari sakit dan mulia. Parah, ada berita cantik itu 2 ini dengan subscriber lebih dari 240.000. Selanjutnya saksi Hani Alatas kembali mengatakan lagi, bahkan sampai beliau setelah keluar pun, setelah ada video pernyataan saya, setelah video hari berikut, hampir menyatakan saya sedang juga untuk menerangkan orang-orang. Bahkan dia lihat beliau sedang juga makin marah. Selanjutnya tanggal 29 mereka memberitakannya untuk publik. Dari perkataan saksi Hani Alatas yang mengatakan makin marah, dan pernyataan tersebut diungkapkan oleh saksi Hani Alatas sebanyak 3 kali. Kami jasa penuntut berkesimpulan bahwa dengan video tersebut dibuat, justru semakin banyak video-video hoax yang beredar, sehingga tidak benar pernyataan jaksa penuntut umum tersebut merupakan pernyataan sah dan menyesatkan, dan bukan cerita bohong sambil menutup nabi. Dan video terdakwa selama 9 tahun berapa benar, jadi tidak benar pernyataan itu dan tuntutan yang akan selalu berbunyi ratusan dalam yang ditiru berbunyi oleh masyarakat yang pro dan kontra. Dari keterangan saksi fakta yang mana diminta keterangan bahwa keterangan bunga tersebut dikirimkan oleh masyarakat yang pro dan kontra, dan bagaimana bisa keterangan bunga yang dikirim tersebut adalah sama dengan cara berkaitan dan rekaman video klarifikasi serta rekaman video tersebut saya tersebut juga bersalah dan kebenaran tidak berwawancara kok otak itu berusaha sehingga mendapat tidak tersaburan dan hal serta kurang semacam ini. Bahwa atas dalil tersebut jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Terkait keterangan rumah yang diberikan oleh pihak-pihak yang tidak berkenan termasuk Bumi, di persidangan tentang mengaku bahwa operasi karangan bunga tersebut merupakan bagian dari teror yang dialami oleh korban. Bagaimana perkataan terdakwa dalam persidangan? Kiriman karangan bunga itu bagi saya adalah teror. Jadi itu termasuk bagian dari teror yang dikirim dari mereka yang tidak jelas dari mana. Saksi Hani Alatas di persidangan juga menerangkan, setelah 5 hari yang mengumumkan kemudian besok paginya, tahu-tahu sudah penuh di halaman rumah sakit Umi karangan bunga. Dari pengakuan terdakwa dan saksi Hani Alatas sudah dihubungkan dengan fakta persidangan, yang mana terdakwa sengaja merahasiakan perawatannya di rumah sakit Umi. Kemudian saksi 5 hari yang mengumumkan di media disitulah esok harinya datang karangan bunga ke rumah sakit Umi. Dalam hal ini dapat dilihat atau terlihat bahwa karangan bunga tersebut baru ada setelah terdakwa masuk ke rumah sakit Umi. Bahwa di depan persidangan tidak ada bukti otentik yang memperlihatkan kapan saksi Dr. Bima Arya Korpo di media, yang ada hanya keterangan terdakwa tanpa ada bukti, sehingga tidak dapat dijadikan dalil oleh terdakwa dalam upaya terdakwa. Selain hal tersebut, kalau kita urutkan kronologis kejadian pada tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 13 WIB, saksi Dr. Adi Pata selaku Ketua Kepala Rumah Sakit Umi memberikan pernyataan kepada media TV One Rumah Sakit Umi dan diunggah pada channel YouTube dan juga di media Asal TV, kemudian pada channel YouTube yang berbunyi, memang benar Habib Rizik kemarin Rumah Sakit Umi masuk UGD karena beliau capek karena aktivitas beliau langsung pulang maraton. Beliau ke sini dan dari hasil screening di tim kami alhamdulillah tidak mengarah ke COVID-19. Memang beliau ada di pasien di rumah sakit Umi, jadi beliau ke sini saat ini beliau dalam keadaan sehat. Apa namanya oleh dia? Segala tapi masih dalam pantauan. Hasil lab, hasil ronsen, hasil apa namanya, semua baik. Sedangkan di area datang ke rumah sakit Umi adalah tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 8.30 malam. Apabila dihubungkan fakta-fakta
disebut selama kami memberikan penyiaran kepada setiap di rumah sakit ini. Oleh karena itu, sekarang yang diberikan oleh pihak-pihak yang tidak dikenal ke rumah sakit umum tersebut, ada sebuah video pernyataan satu dokter Anita atau videoan yang mengatakan terdapat tidak mengenal COVID-19 dan dalam keadaan sehat, sehingga jelas ini merupakan bentuk keonaran dan dokter akibat penyiaran bohong saksi dokter Anita. Bahkan terdakwa sendiri mengakui operasi karantina tersebut adalah teror. Dalam diri terdakwa halaman 30 para terima mengatakan dia tidak benar ternyata itu dalam tuntutannya halaman 30 tadi. Pada kutip Satgas COVID-19 Kota Solo juga ditambahkan melaksanakan revisi HRS COVID-19 dan terdakwa positif. Di sini JPU tetap ngotot kutip dan keras kepala dan kutip bahwa mengesahkan kebetulan atau COVID-19, bagaimana pelayanan petugas Satgas COVID-19 disebutkan kepada Budi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di kecamatan Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya. Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 tersebut, bisa saja Satgas COVID-19 meminta untuk dilakukan swab PCR test. Namun pelaksanaan swab PCR test tersebut harus dilakukan oleh seorang dokter. Karena itu Satgas COVID dapat memerintahkan dinas kesehatan yang juga merupakan bagian dari Satgas COVID untuk melakukan swab PCR. Hal tersebut sesuai dengan fakta persidangan di mana saksi dokter Bima Arya selaku ketua Satgas COVID memerintahkan saksi dokter Sri Nomo selaku kepala dinas kesehatan Kota Bogor sebagai langsung tugas nomor ST-002 dari 1 dari dalam sen yang dikeluarkan oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bogor tanggal 27 November 2020. Kemudian kepala dinas kesehatan Kota Bogor memerintahkan direktur rumah sakit umum daerah Kota Bogor memerintahkan kepada rumah sakit umum daerah Kota Bogor lakukan swab PCR kepada terdakwa bagaimana surat perintah nomor 800 dari 53 dari sini kata lengkap yang dikeluarkan oleh direktur rumah sakit umum daerah Kota Bogor tanggal 27 November 2020. Pembentukan Satgas COVID-19 Kota Bogor merupakan turunan dan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang kekarantinaan kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan kedaruratan bencana pada kondisi tertentu, Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Junto Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dalam video terdakwa pada halaman 99 akan diperlukan salah satu yang tidak pernah itu dalam tuntutannya halaman 49 bahwa saat saya menjadi video dan studio melakukan pengacara ekonomi saya beri kebenaran merupakan individu terdapat ekonomi atau dapat penjelasan ekonomi sekolah saya melakukan untuk melarang nasib bahwa atas dari tersebut kami dari TPU menanggapi sebaliknya berdasarkan hasil rekaman fakta persidangan terdakwa menyatakan ya sudah kalau begitu saya keluar ke rumah saja. Di rumah juga ada dokter-dokter pribadi yang akan memantau. Tadinya rumah sakit umum tidak mengizinkan. Mereka bilang hari ini hasil PCR belum datang. Baiknya menunggu hasil PCR kita lanjutkan. Dan perkataan terdakwa di persidangan ini tentu menurut kami dokter Nerina Maya Tertiba yang menjadi dokter penanggung jawab saksi pasien. Jadi JP terdakwa yang mengatakan tidak mengizinkan. Sebelum kata rumah sakit umum bukanlah sosok manusia mempunyai mulut dan lidah sehingga bisa mengatakan kepada terdakwa tidak mengizinkan karena hanya manusia yang dikurangi lidah dan mulut oleh Tuhan yang bisa mengatakan tidak mengizinkan. Dalam periode terdakwa dalam surat paragraf pertama yang tidak benar sudah disebut dalam tuntutannya halaman 22 bahwa pengisian setelah komisioner umum dan penandatanganannya oleh saya kepada kami adalah surat tanda kutip yang berhendak terdakwa dan dengan sengaja juga menghalangi pelaksanaan pembunuhan bapak bagaimana sudah dijelaskan di poin 14 tadi. Bahwa atas dari tersebut kami JPU menanggapi sebagai berikut. Dalam hal ini terdakwa kembali lagi mengaku dapat untuk umum yang terdapat pada dakwaan pasal 3 pasal 26 ayat 1 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 pasal KUH pidana yang tidak kami buktikan dan tidak masuk dalam kata bisa diberi tuntutan kami sehingga mengatur ini tidak perlu kami tanggapi lagi. Dalam periode terdakwa halaman 1 dan 2 jadi tidak benar untuk itu yang
kami dulu bahwa saya sudah terlibat bumi ada bukti membahayakan bagi teman-teman serta saya kutip bahwa saya berhubungan pasar jalan pengamen lainnya wajib besar dan menyesatkan bahwa atas dalil tersebut kami juga menanggapi sebagai berikut. Jika dilihat secara lengkap dalam tuntutan jaksa penuntut umum halaman 130 tersebut, konteksnya adalah terdakwa yang keluar dari rumah sakit Umi, yang keluar hasil tes PCR. Tentu ini bisa membahayakan bagi orang yang berada di sekitar terdakwa. Bukanlah sudah tepat dan lebih baik jika terdakwa yang melakukan pengawal di rumah sakit Umi karena hasil rapid test antigennya reaktif daripada terdakwa yang keluar dari rumah sakit Umi sebelum ada kepastian apakah terdakwa sudah bebas dari paparan COVID-19. Dan kemudian terdakwa halaman 141 mengatakan dan kutip dari tidak benar yang menyatakan bahwa terkait rumah sakit Umi juga bukan tanggal pertama November 2020 menjadi sebab peningkatan COVID kepada sebagaimana terkait terjadi 2020. Dan kutip akibat perubahan perkara tersebut menimbulkan penularan COVID-19 dari suatu mengalami peningkatan. Ataupun berdasarkan pengetahuan tubuh yang masuk dalam melalui sedang atau zona orange tanggal 1 jumlah pasien positif tambah yang sudah terkonfirmasi sebagai berikut. Jumlah terkonfirmasi positif 338 orang yang meninggal 28 orang sakit 5 orang dan 7 bahwa dari program JPU menambah sebagai berikut. Lagi-lagi terdakwa mengambil pada umum terdapat pada dakwaan dari kedua pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1980 tentang wabah penyakit menular yang tidak kami buktikan dan tidak masuk dalam analisis juridis surat tuntutan kami sehingga mengenai ini tidak perlu kami tanggapi. Dalam periode pertama dalam dia angka 3 tahun kedua mengatakan tidak benar menyatakan bukan dalam kami tiga bahwa saksi dari dia dua institusi pelayanan saksi dan asal tetapi institusi pelayanan lalu kami mencoba terkait bahwa saya bisa ditunjuk. Lalu dua saksi tersebut dalam persidangan ulang satu semua keterangan yang juga baik dan menyatakan bahwa dia Pak kebenaran institusi pelayanan terkait dan melakukan tidak saya kebenaran pernyataan institusi pelayanan bukan itu dalam reaksinya ada berkaitan dengan keluruhan saya hanya berupa kebenaran pernyataan institusi pelayanan berpihak ke poin dan satu baik bahwa atas dalil tersebut kami JPU menanggapi sebagai dalam persidangan saksi dan Aditya membenarkan saksi berjaya dari media sosial itu terkait perawatan Imam Marinci alias Habib Imam Marinci di Museum Siap Rumah Sakit Umum Kota Bogor sebelum tanggal 30 November 2020. Awalnya saksi energi membuat surat pernyataan November 2020 dengan berisikan 4 poin, namun pada tanggal 1 September 2020 yang mana pada ketika menyatakan hentikan kriminalisasi dan intervensi warga Bogor terhadap pasien rumah sakit tinggi baik Rizik karena merupakan hak asasi manusia. Kemudian surat pernyataan juga disahkan oleh saksi pada penyidik sehingga disita sesuai dengan ketentuan hukum dan dijadikan barang bukti dalam persidangan perkara itu. Dalam persidangan pada saat jaksa penuntut memperlihatkan barang bukti tersebut nyatanya 4 poin tersebut saksi membenarkan. Dalam persidangan saksi yang berikutnya menyampaikan ketiga surat pernyataan tersebut barulah pada tanggal 1 Desember 2020 juga kemudian 3 poin. Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan metode kajian dilakukan oleh 26 bem yang terafiliasi secara musyawarah. Namun pada saat dibuatnya pernyataan sikap yang cukup oleh 4 poin, di mana poin ketiga menyatakan hentikan kriminalisasi dan intervensi warga Bogor terhadap pasien rumah sakit Umi Habib Rizik karena merupakan hak asasi manusia. Ini jelas menunjukkan bahwa terjadi semacam sosial atau keresahan dalam hati masyarakat meskipun pada akhirnya dilakukan perubahan pada saat dilakukan tes klinis. Dalam peristiwa paragraf 44 agar kemudian para kedua mengatakan ada titik yang tidak benar pernyataan BPU dalam pertanyaan yang mempertemukan bahwa tidak wajar seperti tanggal tanggal 2020 dan tanggal 30 kita jadi hari tanggal 27 November 2020 dalam tanggal tersebut saya tanggal 4 November 2020 yang semuanya menyatakan bahwa saya baik-baik saja dalam lingkungan personal berbagai objek ini untuk masyarakat satu tentang keluarga ada itu universitas sendiri ada pun pada tanggal 30 November 2020 bahwa masyarakat ada satu SPP atau sekitar tentang melakukan terhadap terdakwa nomor siap
yang kabur dari rumah sakit Umi. Bahwa atas dalil tersebut kami DPU menanggapi sebagai pada saat persidangan jaksa penuntut telah menanyakan kepada saksi Ahmad Hari dan 3 lengkapi dari guru masyarakat Pajajaran satu, apakah para saksi menggunakan BAP-nya pada saat penyidikan. Kemudian para saksi menjawab membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut dan tidak ada. Di persidangan mengatakan tidak terdapat alat bukti timbangan dan saksi lapor hakim. Serta saksi Ahmad Suhari membenarkan tersebutlah yang menjadi alasan para saksi untuk melakukan aksi demo dengan tersebut, karena para saksi juga melihat video dan berita yang mengatakan terdakwa kabur dari rumah sakit Umi. Para saksi di persidangan juga membenarkan bahwa para saksi melakukan aksi demo karena ingin mendapatkan kepastian apakah terdakwa COVID atau tidak agar tidak terjadi penularan. Dan juga saksi Ahmad Suhari juga mengatakan bahwa pada saat ini terjadi pro dan kontra, ada yang mengatakan terdakwa terkena COVID dan ada yang mengatakan terdakwa tidak terkena COVID. Dari fakta persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 30 November 2020, bahwa masyarakat Pajajaran bersatu FFPB melakukan aksi unjuk rasa tentang penolakan terhadap terdakwa Muhammad Rizik Syihab yang kabur dari rumah sakit Umi setelah mendengar berita dari YouTube yang mengatakan terdakwa kabur dari rumah sakit Umi karena belum ada kebenaran dan kejelasan apakah terdakwa terpapar COVID-19 atau tidak. Dan kemudian terdakwa halaman 64 angka 40 terdakwa mengatakan ada kemudian pernyataan diri pada wawancara dari rehabilitasi serta testimoni yang cukup upaya baik saja telah dibutuhkan pengenalan beberapa konflik masyarakat itu menjelaskan dalam mengenai pengalaman. Ya, jadi adanya tayangan video yang menunjukkan pengalaman masyarakat dan menyebabkan kebutuhan baik yang terjadi. Jadi kalau mereka teman-teman dengan memakai pengenalan sehingga korban terkendala atau kesusahan masyarakat juga disempurnakan kemudian damai dalam luas sempurna dengan dalil kewajiban dan kebenaran makna. Kalau atas dalil tersebut kami ingin menanggapi sekali lagi. Selain pengertian kebenaran yang telah kami sampaikan dalam tuntutan kami dalam praktek peradilan sebagaimana ketentuan dalam putusan pengadilan negeri Banjar nomor 85 garing khusus garing 2020 garing PN Banjar yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tertanggal 24 November 2020 dalam pertimbangannya dalam menurut pendapat IPOHERIS atau Heris 2018, apabila seorang menyiarkan suatu berita bohong yang menimbulkan kegaduhan maka pelaku dapat dijerat dengan pasal 14 Undang-Undang 146. Bahwa dari tentang yang menyatakan unsur dengan sengaja memberikan keonaran di kalangan masyarakat tidak terpenuhi adalah merupakan dalil yang keliru karena dari tentang berdasarkan pada kata-kata yang terlalu bombastis mengartikan keonaran yang mana dalam keonaran harus dalam skala besar yaitu kerusuhan, penipuan yang harus diatas oleh polisi akan mendapat kalimat penjaga SMA yang disetir terdakwa dengan membuat dalilnya bahwa keonaran itu harus atau kerusuhan dalam bentuk ancaman keamanan nasional. Bahwa terdakwa juga menantikan pendapatan yang diajukan JPU yaitu Dr. Lurus Radiansa SMK akan tetapi terdakwa mengambil pendapat tersebut secara tidak utuh dan hanya sepotong-sepotong membuat dari terdakwa menjadi keliru dan tidak memahami makna kebenaran. Bahwa terdakwa memahami pendapat Lurus Radiansa SMK secara utuh atau holistik maka kebenaran itu tidak harus timbul kekacauan bahkan mengancam keamanan nasional untuk menambah wawasan memahami terdakwa tentang kebenaran. Kami kembali mengutarakan pendapat ahli tersebut. Tanda kutip menerbitkan kewenangan di kalangan rakyat dimaknai sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam hubungan sosial dan interaksi sosial yang membuat terjadinya kegaduhan sosial, kegemparan sosial, kecemasan sosial, ketegangan sosial, situasi yang tidak kondusif atau situasi tidak tertib di masyarakat. Individu atau kelompok yang memiliki kedudukan, jabatan, status sosial, dan karena yang ingin masyarakat yang memiliki masa pendukung yang besar akan dengan mudah mempengaruhi perilaku warga masyarakat untuk berbuat onar. Keonaran di kalangan rakyat adalah situasi dan kondisi warga masyarakat yang tidak kondusif untuk bentuk kecemasan sosial, tegangan, kepanikan, kegaduhan, kerumpahan atau kekacauan yang berpotensi menimbulkan perilaku onar. Keonaran sendiri merupakan situasi panik yang meluas, situasi yang mencemaskan dan menegangkan, situasi yang tidak harmonis atau situasi yang tidak tertib yang setingkat di bawah situasi anarki atau situasi kekacauan itu. Sedangkan rakyat yang sebagai masyarakat dalam arti
berkuasa terpilih dalam pengelolaan, individu atau kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang hidup di satu wilayah atau negara. Di dalam masyarakat yang konon terjadi perpecahan yang berbentuk kelompok-kelompok pro dan kontra yang berpotensi muncul perilaku anarkis, konflik kekerasan melanggar kewenangan aturan dan timbulnya ketidakpercayaan pada peraturan yang mengizinkan dalam peristiwa terdakwa dalam pemeriksaan halaman 109 pada pokoknya terdakwa mengatakan di sini juga membuka orang yang menyebut dari suatu karena dalam satu wilayah yang disebutkan bukan orang tetapi dengan sengaja orang pada saat pembicaraan keputusan yang orang pertama nanti menggunakan dan orang kedua pernyataan seperti itu orang yang mendapat jabatan bahwa atas dalil tersebut kami juga menanggapi sebagai berikut bahwa mengenai unsur keonaran telah kami sampaikan pada poin 20 terkait demonstrasi yang dilakukan oleh FNPB, maka sebenarnya harus kami berikan juga pada poin 28 di atas. Terkait cara menentukan telah kami bahas pada poin 21 di atas. Terkait pernyataan sikap dan Bogor juga telah kami sampaikan pada poin 27 di atas. Terkait adanya keresahan di tengah masyarakat, khususnya masyarakat di Babakan kami kelurahan Babakan Siang, Kecamatan Bogor Timur, Rapat ketiga pada bulan Januari di Empang yang dipadatkan menurunkan virus COVID karena sering berkumpul makan remaja. Pendataan tersebut sudah sesuai dengan fakta persidangan dan keterangan saksi dan jaksa bahwa sempat. Selain keonaran tersebut di atas, kami ingin juga menambahkan komentar-komentar masyarakat dalam video pernyataan. Tadi dalam video yang diunggah dalam channel YouTube Kompas pada tanggal 20 November 2020 dan terus beredar video sikap BPS keluarga menjelaskan bahkan seorang masyarakat yang menyebabkan terjadi perpecahan dengan bentuknya kelompok-kelompok pro dan kontra terlihat dalam komentar antara lain sebagai berikut. Dia dalam itu alhamdulillah terlihat dari suatu orang yang Polda. Lalu saya ternyata cuma tidak tempat dulu aja. Oleh Allah, semoga tetap sembuh supaya bisa bertanggung jawab apa yang diperbuat. Aisyah kembali semoga tetap sembuh. Amin ya Rabbal Alamin. Aduh Qadir, alhamdulillah ya selalu. Adanya komentar-komentar pro dan kontra tersebut jelas menunjukkan adanya perpecahan yang timbul di kalangan masyarakat. Yang apabila dibiarkan dan tidak segera diklarifikasi, sebenarnya akan menimbulkan konflik horizontal dalam masyarakat antara simpatisan dan non simpatisan terdakwa. Yang satu dalam PPG terdakwa pada halaman 110 sampai halaman 114 pada pokoknya terdakwa menyampaikan terdakwa dengan cara membagikan secara aktur dengan cara tidak pidana lain dari dalam halaman BPU bahwa maksud yang bukan sekedar tindakan besar, jauh lebih besar daripada kasus dan negara kita melanggar protokol kesehatan, baik di nomor bahwa kasus melanggar protokol kesehatan dengan kita kasus juga pada kasus data yang bersama dan satu bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Menanggapi hal tersebut, ya, membaca secara lengkap secara besar karena
sebelum amat tuntutan dan juga karena semua surat tuntutan perkara tindak lainnya yang menjadi pertimbangan. Ada hal yang menentukan dan ada hal yang menentukan. Pertimbangan-pertimbangan tersebutlah yang menjadi dasar penuntut umum dalam menentukan tuntutan bagi terdakwa. 32 dalam periode terdakwa halaman 116 sampai dengan halaman 116 terdakwa bahwa untuk pasal Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan dana tidak terpenuhi sehingga mengatakan bahwa atas dalil tersebut kami BPU menanggapi sebagai berikut. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, kami sangat berkeyakinan terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana sebagaimana yang telah kami uraikan sejak sebelumnya dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan pada Kamis tanggal 3 Juni 2021. Adanya perbedaan antara terdakwa dan jaksa penuntut umum dalam pembuktian di persidangan merupakan hal yang wajar karena keadilan tertinggi yang kami perjuangkan dalam persidangan dapat berarti keadilan ketidakadilan tertinggi bagi terdakwa. Ulangi berarti ketidakadilan tertinggi bagi terdakwa. Oleh sebab itu, ialah majelis hakim yang mempertimbangkan melalui keyakinan hukumnya. 33 dalam periode terdakwa halaman 117 nomor 9 pasal 6 tentang dana tidak jabatan pada bulan 2019 terdakwa nomor pasal 15 nomor 1 ada fakta tentang peraturan dana tidak terpenuhi sehingga berlakukan hukum. Kemudian pada halaman 19 pada pertama dakwaan tersebut dengan maupun yang tidak dalam bahwa atas dalil tersebut kami JPU menanggapi sebagai berikut. Dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum tidak membuktikan bahwa terdakwa sebagaimana dakwaan subsidiar dan dakwaan subsidiar, tetapi membuktikan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidiar sehingga ditemukan secara terdakwa juga membantah dakwaan subsidiar dan lebih subsidiar yang tidak menuntut. Bahkan lebih aneh lagi, kemudian tiba-tiba setelah membantah dakwaan subsidiar, dakwaan subsidiar dan dakwaan subsidiar, kemudian terdakwa mengatakan penerapan pasal 14 dan 15 dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 saat ini sudah tidak relevan. Karena terdakwa menganggap pasal 14 dan 15 dari Undang-Undang Nomor 1 1946 sudah tidak relevan. Kenapa terdakwa masih membahas dan membantah satu persatu pasal tersebut? Artinya, terdakwa masih memiliki ketahuan apakah pasal 14 dan 15 dari Undang-Undang Nomor 1 1946 masih relevan dan berlaku atau tidak relevan dan tidak berlaku. Terkait dengan penerapan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 1946 tentang peraturan pidana dan juga pasal 55 ayat 1 KUHP sudah kami jelaskan dalam surat tuntutan kami sebelumnya berdasarkan fakta-fakta persidangan dan ahli yang umum hadirkan persidangan menjelaskan bahwa sampai saat ini Undang-Undang Republik Indonesia 1946 tentang peraturan hukum pidana hingga itu diberlakukan dihadirkan yang terdakwa di masyarakat hukum hadirkan di persidangan menyatakan Undang-Undang RI Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana tidak karena ada undang-undang lain yang lebih relevan, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Namun demikian, setelah untuk menanyakan kepada ahli terkait, apakah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 dapat mengeliminir Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, namun oleh ahli sengaja tidak menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum tersebut. Hingga kami penuntut umum menganggap terhadap RI Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan
pidana masih relevan diterapkan terhadap terdakwa. Mengingat pembuatan terdakwa memiliki substansi nomor 1 tahun 1946 tentang kasus pidana. Tentu hal tersebut menggambarkan bahwa Undang-Undang RI Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana masih berlaku di Indonesia, sehingga setiap subjek hukum yang melanggar segala ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut dapat dituntut dan dijatuhkan hukuman tanpa ada kaitannya dengan unsur politik di dalamnya, sebagaimana putusan-putusan majelis hakim selama ini terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tidak pernah dalam putusannya ada keterkaitannya pembahasan politik, yaitu 1. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 12/4 Pinsus 2019 PN Tanjung Karang pada 10 Desember 2019 atas nama terdakwa Rahmi Linda Hasmita Zainul Hidayat. 2. Putusan PN Garut Nomor 19 Pinsus 2019 PN Garut tanggal 20 Agustus 2019 atas nama terdakwa kami. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 12/9 Pinsus 2019 PN Jakarta Pusat tanggal 18 Februari 2020 atas terdakwa Rahmat Aziz. 4. Putusan PN Tasikmalaya Nomor 2008 Pinsus 2019 PN Tasikmalaya tanggal 16 Oktober 2019 atas nama terdakwa dari Muhammad Kandani alias Dani Yusuf. 5. Putusan PN Balikpapan Nomor 255 Pinsus 2009 PN Balikpapan tanggal 23 Oktober 2019 atas nama terdakwa Lisa Ekawati binti Haji Adnan Sabat. Putusan PN Jakarta Barat Nomor 1346 Pinsus 2019 PN Jakarta Barat tanggal 21 Januari 2020 atas nama terdakwa Ina Nurma Lestari. Putusan PN Mentok Nomor 153 Pinsus 2020 PN Mentok tanggal 2 Februari 2021 atas nama terdakwa Pisan Wibowo alias Apok bin Hamdan. 8. Putusan PN Banjar Nomor 85 Pinsus 2020 PN Banjar tanggal 24 November 2020 atas nama terdakwa Juyun Mulela binti almarhum Muhammad Kawin. 9. Putusan PN Brebes Nomor 42 Pinsus 2019 PN Brebes tanggal 7 Agustus 2019 atas nama terdakwa Jarwoto Bintuan. 34. Dalam peradilan terdakwa dan 126 pada pokoknya menyatakan bahwa pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang pembahasan penolak dan pemenuhi sehingga bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Terdakwa kembali membahas dakwaan jaksa penuntut umum alternatif kedua pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular yang tidak kami buktikan dan tidak masuk ke dalam analisa yuridis surat penuntutan kami, sehingga mengenai hal ini tidak perlu kami tambah lagi. Nomor 35 dalam pledoi terdakwa halaman 126 dan halaman 127 pada pokoknya menyatakan bahwa tak satu pun unsur dalam pasal 216 ayat 1 KUHP yang terpenuhi sehingga harus dibatalkan dihukum. Bahwa atas dalil tersebut kami JPU menanggapi sebagai berikut. Terdakwa kembali membahas dakwaan jaksa penuntut umum alternatif ketiga, yaitu pasal 216 ayat 1 KUHP yang tidak kami buktikan dan tidak masuk dalam analisa yuridis surat tuntutan kami, sehingga mengenai hal ini tidak perlu kami tanggapi lagi. 36 dalam pledoi terdakwa halaman 127 sampai dengan 128 pada pokoknya menyatakan pasal itu masuk dalam pasal 55 ayat 1 KUHP yang terpenuhi sehingga harus dibatalkan hukum. Bahwa atas dalil tersebut kami JPU menanggapi sebagai berikut. Sebagaimana telah kami uraikan dalam analisa yuridis terkait pasal 55 ayat 1 ke 1 dalam surat tuntutan JPU antara lain sebagai berikut. Bahwa kualifikasi delik penyertaan adalah bersifat alternatif yang tidak mutlak semuanya harus dibuktikan dan cukup salah satu saja apakah terdakwa dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.
bahwa yang dimaksud pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum. Sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud tidak akan dapat tercapai. PAS sudah minta Hukum Pidana Indonesia Senat Baru Bandung 1985 halaman 55 bahwa dalam pasal 55 ayat 1 KUHP berbunyi dipidana sebagai pembuat beredar suatu perbuatan pidana, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam putusan tersebut terdapat 3 bentuk penyertaan, yaitu A. Yang melakukan trigger, B. Yang menyuruh lakukan trigger, C. Yang turut serta melakukan trigger. Dalam doktrin hukum pidana, pengertian turut serta dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain Profesor Mr. W.H.A. Berger dalam bukunya Invading Congress Structure Dogmatic 1984 halaman 104 menyatakan ada 2 syarat dari mendagri, yaitu 1. Ada rencana bersama Women's Catholic Plan, ini berarti harus ada suatu offset bersama untuk bersidang. 2. Adanya pelaksanaan bersama Women's Catholic Uturing. Menurut Profesor Sarkoci Kartanegara FH yang termuat dalam bukunya, yaitu Hukum Pidana, kumpulan kuliah bagian kedua penerbit Badan Mahasiswa dalam 5 dan 13 mengungkapkan bahwa yang diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku atau beredar. Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan trigger adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delik tidak melakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Bahwa ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pengertian pelaku atau pembuat perbuatan tidak dilakukan secara pribadi atau dilakukan sendiri, melainkan dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan perbuatan trigger, yang menyuruh melakukan trigger, dan berserta melakukan trigger. Janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal berserta ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan peserta lain, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lain. Profesor Usman Saleh SK, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya, penerbit Gajah Mada Yogyakarta halaman 11. Menurut Dr. Adami Pasali dalam bukunya Hukum Pidana bagian ketiga, percobaan dan penyertaan dalam halaman 1 menyebutkan bahwa pembuat dalam arti orang yang disebut dalam pasal 55 ayat 1 tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana, hanyalah memenuhi sebagian dari syarat unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, tapi oleh rangkaian semua peserta. Bahkan berat dalam aresnya tanggal 20 Maret 1901 B7587 berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati dan turut membuat rencana namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan tetap merupakan pelaku bersama. Dr. Lady Mangkau SK halaman 91. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka jaksa penuntut umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa
Muhammad Rizky Husainsyah alias Habib Muhammad Rizkyah bersama-sama dengan Muhammad Hanis Alatas bin Abdurrahman Alatas dan Dr. Amitabh bin Ashraf Toha. Penuntutan dilakukan pemirsa adalah berkaitan satu sama lain dan merupakan suatu pelaksanaan bersama dengan secara unsuri yang disengaja dan dikehendaki untuk melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama, bahwa jaksa penuntut umum berpendapat berdasarkan fakta-fakta tersebut dipandang sebagai salah satu perbuatan yang erat kaitannya satu sama lain dan bukan perbuatan yang berdiri sendiri, akan tetapi perbuatan yang satu sebagai akibat hasil dari perbuatan sebelumnya, sehingga dipandang sebagai perbuatan turut serta melakukan perbuatan bersama. Majelis Hakim yang terhormat, penasihat hukum yang kami hormati dan hadirin yang dimuliakan. Pledoi dari penasihat hukum terdakwa Muhammad Rizky Husainsyah satu dalam pledoi penasihat hukum terdakwa halaman 2 dengan halaman 3 pada pokoknya menyampaikan mengenai sejarah Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana yang dikaitkan dengan politik, bahwa atas dasar dalil tersebut kami JPU menanggapi sebagai berikut. Oleh karena yang disajikan oleh penasihat hukum adalah sejarah yang dikait-kaitkan dengan politik serta itu tidak berhubungan dengan fakta persidangan, maka kami tidak akan menanggapinya. Namun perlu kami jelaskan, tugas jaksa adalah melaksanakan suatu undang-undang untuk diterapkan kepada siapa saja yang melanggarnya dan tidak bisa dikait-kaitkan dengan politik. 2. Dalam pledoi penasihat hukum terdakwa halaman 4 sampai dengan halaman 10 pada pokoknya menyampaikan mengenai cerita-cerita yang dialami oleh terdakwa yang pada intinya hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam pledoi. Bahwa atas dalil tersebut kami JPU menanggapi sebagai berikut. Karena cerita-cerita yang disampaikan oleh penasihat hukum hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam pledoinya, serta karena itu bukan merupakan fakta persidangan perkara agung, maka kami tidak akan menanggapnya. 3. Dalam pledoi penasihat hukum terdakwa halaman 13 sampai dengan halaman 16, pada pokoknya penasihat hukum mendalilkan dakwaan jaksa penuntut umum yang tidak menerapkan perbuatan berlanjut, bagaimana pasal 64 ayat 1 KUHP adalah suatu perujukan dan kekurangan karena adanya pembukaan penerapan pasal yang sama antara perkara RS itu 14 dan 30. Bahwa atas dalil tersebut kami JPU menanggapi sebagai berikut. Kalau penasihat hukum merasa ada keberatan mengenai surat dakwaan jaksa penuntut umum, seharusnya penasihat hukum menyampaikan pada saat persidangan dengan agenda eksepsi atau keberatan serta pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, bukan pada saat pledoi pembelaan, karena ini bukan pada tempatnya. Dalam perkara aku pada saat awal persidangan, majelis hakim telah memberikan hak terdakwa dan penasihat hukum untuk menyampaikan eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Kemudian majelis hakim juga telah memberikan putusan sela yang pada intinya menolak eksepsi terdakwa dan penasihat hukum, serta melanjutkan pemeriksaan persidangan hingga saat ini, sehingga sekarang bukanlah waktu yang tepat bagi penasihat hukum untuk memberikan keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Selain hal tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum merasa aneh. Kenapa seolah-olah penasihat hukum menggurui jaksa penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan? Padahal semua orang tahu bahwa surat dakwaan adalah mahkotanya jaksa penuntut umum. Hanya jaksa penuntut umum sajalah yang bisa membuat serta melimpahkan perkara pidana ke pengadilan melalui surat dakwaan. Mohon izin diteruskan oleh rekan kami majelis hakim. Izin melanjutkan kejadian yang 4. Dalam pledoi penasihat hukum terdakwa dalam putusan dinyatakan pada dakwaan dan pembukaan penuntut umum terlihat jelas menilai atas cara penyusunan surat dakwaan jenis alternatif yang disampaikan pada persidangan aku. Kondisi demikian di awal persidangan di mana tidak sama aku, bias dan juga semuanya itu berhubungan dengan masalah politik juga dan oleh karenanya tidak mengerti
dari pasal 19 tentang peraturan hukum pidana dan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang pokok penyelidikan dan pasal 26 KUHP bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut untuk menanggapi sebagai berikut. Terkait hal tersebut, proses hukum kembali lagi syarat amal seperti telah kami uraikan sebelumnya. Jika penuntut umum keberatan dengan surat dakwaan, maka pada saat agenda eksepsi penasihat hukum telah diberikan haknya untuk mengajukan keberatan tersebut. 5. Dalam pledoi penasihat hukum halaman 22 penasihat hukum terdakwa menyampaikan pada pokoknya penuntut umum tidak mampu membuktikan timbulnya permasalahan di kalangan rakyat sebagai suatu akibat perbuatan para terdakwa. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Unsur keonaran ini telah kami sampaikan pada atasan yuridis tuntutan kami dan telah kami ulangi dan tambahkan lagi pada poin unsur keonaran jawaban atas pledoi terdakwa atas sehingga tidak perlu kami jelaskan kembali. Nah, dalam pledoi penasihat hukum terdakwa halaman 23 sampai halaman 27 pada pokoknya penasihat hukum menerangkan dalam tangan penuntut umum dalil dengan sengaja menghalangi perasaan penangguhan korban dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang wabah penyakit menular adalah tidak besar. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Mengenai hal ini, penasihat hukum kembali mengulang apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam pledoinya, yaitu membahas dakwaan alamat kali kedua yang sama sekali tidak menuntut membuktikan di dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, sehingga mengenai hal ini tidak perlu kami tanggapi lagi. 7. Dalam pledoi penasihat hukum terdakwa dalam 27 sampai dalam 28 pada pokoknya penasihat hukum terdakwa menyatakan pasal 25 KUHP tidak ada maksudnya dengan penyelenggaraan PSBB dan protes dan tidak telah ditujukan pada Satgas COVID-19 Kota Bogor dan Dinas Kesehatan Kota Bogor. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Dalam hal ini lagi-lagi penasihat hukum terdakwa kembali lagi membahas dakwaan alamat ketiga yang sama sekali tidak menuntut membuktikan di dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, sehingga hal ini tidak perlu kami tanggapi lagi. 8. Dalam pledoi penasihat hukum terdakwa halaman 29 dan dalam 31 pada pokoknya penasihat hukum menyampaikan penuntut umum tidak mampu membuktikan adanya kesengajaan dalam kerjasama rendah, tidak adanya persimpangan sikap bagian dan saya di antara para terdakwa dalam bentuk kerjasama membuktikan perbuatan yang dilarang. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Terkait unsur 55 ayat 1 KUHP telah kami uraikan kembali pada jawaban atas pledoi terdakwa, sehingga kami tidak akan menanggapinya lagi. Ya, dalam pledoi penasihat hukum terdakwa dalam tindakan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menjelaskan pelanggaran protokol kesehatan bukanlah kejahatan karena penuntut umum selama ini membuktikan Perpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Karena perbedaan antara pelanggaran protokol kesehatan dengan kejahatan telah kami uraikan pada jawaban atas pledoi terdakwa di atas, maka kami tidak akan menanggapinya lagi. 10. Dalam pledoi penasihat hukum terdakwa dalam 37 pada pokoknya mengatakan upaya-upaya yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kota Bogor terkait permintaan swab PCR serta hasil labnya merupakan perbuatan yang melampaui kewenangannya. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Terkait hal tersebut sudah kami uraikan juga dalam tanggapan atas pledoi terdakwa di atas, sehingga tidak perlu kami tanggapi lagi. 11. Dalam pledoi penasihat hukum terdakwa dalam 40 sampai dengan halaman pasal pada pokoknya mengatakan terhadap penolakan yang dilakukan terdakwa dalam pemeriksaan swab PCR test dan permintaannya untuk merahasiakan hasil swab PCR test bukan merupakan sebagai perbuatan aktif menghadapi penanggulangan wabah. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Terkait penolakan swab PCR dan terdakwa tersebut ada dalam dakwaan alternatif kedua dan alternatif ketiga. Yang kedua dakwaan tersebut tidak kami buktikan dalam tuntutan, sehingga kami tidak akan menanggapinya. 12. Dalam pledoi penasihat hukum terdakwa halaman pasal 1 sampai dengan halaman 3 pada pokoknya mengatakan penggunaan ratifikasi ketiga menggunakan istilah reaktif atau non-reaktif bukan menggunakan istilah positif atau negatif atau terkonfirmasi. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Terkait penggunaan istilah hasil rapid test antigen, kami sepakat dengan penggunaan istilah reaktif dan non-reaktif. Untuk hasil pemeriksaan rapid test antigen, hal tersebut dapat terlihat dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum yang menggunakan istilah reaktif dalam tuntutannya. Sedangkan dalam dakwaan kami menggunakan istilah positif
adalah karena pada saat itu dalam BAP saksi Dr. Karina Maya Kartika dan berdasarkan dalam bukti rekaman ini sejarah menggunakan istilah confirm atau terkonfirmasi, di mana berdasarkan fakta sidang Dr. Karina Maya Kartika menerangkan bahwa saksi menerima operan dari saksi Dr. Hadi Gihade yang menjelaskan bahwa terdakwa positif COVID-19 tanpa menunjukkan atas hasil pemeriksaan rapid test antigen. 13. Dalam periode masa tutup terdakwa halaman 43 sampai dengan halaman 45 pada pokoknya menyampaikan terhadap inisiatif pelaksanaan servis R oleh tim medis versi termasuk perbuatan pidana bahwa atas dalil tersebut kami jasa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Cukup aneh jika penasihat terdakwa menyampaikan bahwa terhadap inisiatif pelaksanaan servis R oleh tim medis versi bukan termasuk perbuatan pidana karena dalam tuntutan kami tidak ada sedikit pun menjelaskan bahwa inisiatif pelaksanaan servis PCR oleh tim medis versi termasuk perbuatan pidana, sehingga hal ini tidak akan kami tanggapi lagi. Dalam penjelasan tertentu halaman 46 sampai dengan 19 merupakan fakta persidangan, sehingga kami tidak akan menanggapinya. 14. Dalam penjelasan tertentu halaman 19 sampai dengan halaman 111 menceritakan kronologis kejadian, sehingga kami tidak akan menanggapinya. 16. Dalam penjelasan hukum halaman 114 sampai dengan halaman 118 pada pokoknya menyampaikan bahwa secara muka umum sudah ada penggantinya yaitu tindak pidana yang dimuat dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Persoalan hukum sekarang apakah pasal 14 dan pasal 15 itu masih relevan untuk diterapkan pada era sekarang setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa atas dalil tersebut kami jasa penuntut menanggapi sebagai berikut. Dalam penjelasan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tidak ada sedikit pun klausul yang mengatakan bahwa barang siapa tersebut secara khusus adalah insan penyiaran. Demikian juga bila ditelisik secara cermat ketentuan tersebut tidak sedikit pun menjelaskan bahwa pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1944 tentang peraturan hukum pidana dilakukan dengan alat media penyiaran. Berdasarkan keterangan ahli sosiologi hukum Dr. Trubus Rahadiansyah menjelaskan bahwa menyiarkan berita bohong atau pembukaan bohong di mana sebagai tindakan komunikasi suatu individu atau kelompok dalam interaksi sosial yang menyampaikan suatu peristiwa yang tidak sesuai dengan realitas sosial atau tidak sesuai dengan fakta-fakta sosial yang mengandung ketidakbenaran, palsuan, manipulasi fakta atau rekayasa dengan motif, maksud dan tujuan tertentu. Berita bohong diartikan sebagai berita bersifat menyesatkan yang mengandung kepalsuan, ketidakbenaran, manipulasi fakta atau rekayasa yang menjurus pada pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, provokasi, adu domba atau hal-hal bersifat sensitif yang merasa perilaku emosional individu atau kelompok pelaku, baik individu atau kelompok yang menyampaikan berita bohong memiliki korelasi dengan kedudukan, status, peran di masyarakat atau institusi. Bila pelaku mempunyai jabatan dan kedudukan yang tinggi di masyarakat atau institusi, apalagi memiliki massa pendukung yang lebih besar, maka akan dengan mudah kita untuk menyebar di masyarakat karena langsung dipercaya informasi yang oleh warga masyarakat. Jika berita bohong yang disampaikan mengandung isu-isu sensitif atau bernuansa sasaran, maka sudah dapat dipastikan respon dan reaksi negatif masyarakat menyebar sangat cepat. Penyampaian berita bohong atau berita bohong itu biasanya dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok tertentu untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap peristiwa tertentu, sehingga bila berita bohong itu mengandung fitnah, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, provokasi, adu domba, maka perilaku individu atau kelompok masyarakat menjadi cenderung berpotensi anarkis. Dari keterangan ahli tersebut, secara gamblang dapat dimengerti bahwa kata menyiarkan berita atau pemberitahuan bukanlah dikhususkan hanya untuk insan penyiaran yang menggunakan media penyiaran. Kata kunci dari penyiaran adalah tindakan komunikasi suatu individu atau kelompok dalam interaksi sosial yang menyampaikan suatu peristiwa. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2046 tentang peraturan hukum pidana adalah merupakan bagian dari buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, sehingga terhadap undang-undang tersebut tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan KUHP.
bahwa dalam praktek peradilan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Baja nomor 85/PIT-2020 PN-BJF tanggal yang disahkan dalam sidang terbuka untuk tanggal 24 November 2020 dalam pertimbangannya halaman 23 mengatakan, menurut pendapat Egi apabila seorang menyiarkan suatu berita bohong menimbulkan kegaduhan, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal 14 Undang-Undang 1 karena dalam pertimbangan dalam 23 pasal tersebut juga dinyatakan sebagai berikut. Ada 3 alasan mengapa pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 masih berlaku. 1. Tidak adanya satupun peraturan undang-undang yang mencabut maupun mengganti pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. 2. Dengan menggunakan penafsiran kontrarium terhadap pasal 2 Undang-Undang 73 dari 58, pemerintah telah mengakui pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sah dan berlaku apabila tidak dicabut. Menurut Kansil, penafsiran kontrarium ialah suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang diganti dan soal yang diatur dalam suatu pasal. Kansil 1984. Lebih lanjut, dengan menggunakan penafsiran sistematis bahwa terhadap peraturan lain yang tidak dicabut tentu masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat, termasuk pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. 3. Pasal 1 Undang-Undang 7358 telah tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana dinyatakan berlaku khusus untuk wilayah Republik Indonesia berdasarkan hal tersebut di atas dengan keadaan apapun secara konteks pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana masih relevan untuk diterapkan dalam masa ini tergantung fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Bahwa sampai saat ini dalam praktek peradilan masih tetap menerapkan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Hal ini terlihat dengan banyak putusan pengadilan yang menerapkan ketentuan tersebut, antara lain sebagai berikut. Putusan PN Tanjung Karang nomor 1224 tanggal 10 Desember 2019 terdakwa Rahmi Denda Das Kita Zainuddin Ilyas. 2. Putusan PN Garut nomor 19 tanggal 27 Agustus 2019 terdakwa Sukandi. 3. Putusan PN Jakarta Pusat nomor 1249 tanggal 18 Februari 2020 terdakwa Rahmat Aziz. 4. Putusan PN Tasikmalaya nomor 208 tanggal 16 Oktober 2019 terdakwa Dani Muhammad Ramdhani alias Dani bin Yusuf. 5. Putusan PN Balikpapan nomor 255 tanggal 23 Oktober 2019 terdakwa Satri Ekawati. 6. Putusan PN Jakarta Barat nomor 1346 tanggal 21 Januari 2020 terdakwa Dian Nurma Lestari. 7. Putusan PN Lebak nomor 153 tanggal 2 Februari 2021 terdakwa Isakri Gowa. 8. Putusan PN Banjar nomor 85 tanggal 24 November 2020 terdakwa Yunus Nurmela. 9. Putusan PN Brebes nomor 42 tanggal 7 Agustus 2019 terdakwa Jarmoto. 11. Dalam pledoi tersebut halaman 118 sampai dengan halaman 136 pada pokoknya membahas mengenai tidak terpenuhi unsur pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Bahwa atas dari tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Mengenai unsur pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana sudah kami uraikan dan buktikan dalam surat tuntutan kami. Namun di sini kami merasa cukup aneh dengan pernyataan penasihat hukum karena pada halaman 119 paragraf pertama pledoi penasihat hukum mengatakan persoalan hukum sekarang apakah pasal 14 dan pasal 15 tersebut masih relevan terhadap pada era sekarang setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pada halaman 115 penasihat hukum mengatakan penyiaran berita bohong sudah ada penggantinya yaitu tindak pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Pada satu sisi, penasihat hukum mempertanyakan apakah pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana apakah masih relevan? Tetapi pada sisi lain, penasihat hukum tetap berusaha menggunakan unsur-unsur pasal 14 ayat 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Dari hal tersebut, nampak keraguan penasihat hukum mengenai keberlakuannya pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. 18. Dalam pledoi penasihat hukum terdakwa halaman 137 mengatakan Wikipedia tidak bisa dijadikan sumber referensi guna mendapatkan suatu pengertian terhadap suatu istilah. Bahwa atas dalil tersebut, kami jasa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Terkait hal tersebut, kami jasa penuntut umum hanya menggunakan Wikipedia sebagai referensi sekunder. Sekali lagi, Wikipedia sebagai referensi sekunder. Hal ini dapat terlihat dalam tuntutan kami. Untuk referensi kami lebih sering mengambil langsung dari KBBI. Selain itu, sebenarnya jika dilihat di website Wikipedia, sudah ada referensi yang dicantumkan di setiap artikelnya. Referensi itulah yang berguna sebagai rujukan. Justru pemahaman penasihat hukum yang dangkal tentang penggunaan Wikipedia, kalau hanya dilihat dari sepintas atau sepotong-potong, akhirnya kita sudah menyimpulkan dengan cara-cara sempit. Padahal di dalam Wikipedia juga selalu ditemukan referensi yang menunjukkan sumber dari mana kutipan atau referensi tersebut. 19. Dalam pledoi penasihat hukum terdakwa halaman 141 pada pokoknya mengatakan penuntut umum telah melanggar rekayasa dan manipulasi fakta persidangan dengan memasukkan berita acara pemeriksaan saksi pada fakta persidangan dalam berita. Bahwa atas dalil tersebut, kami jasa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Berdasarkan pasal 185 ayat 1 2 menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Ketika saksi menyatakan di persidangan bahwa keterangan dalam BAP adalah benar dan tidak akan mencabut dan membuatnya serta membenarkan adalah merupakan fakta persidangan. Ketika penasihat dan jaksa penuntut umum menanyakan saksi yang dari jaksa penuntut umum dengan pertanyaan, apakah saksi membenarkan dan tidak membuat atau menarik keterangan dalam BAP? Saksi menjawab, saksi membenarkan dan tidak mengubah atau menarik keterangannya pada BAP. Dengan demikian, ketika saksi menjawab membenarkan dan tetap pada keterangannya dalam BAP, maka secara mutadis keterangan saksi dalam BAP merupakan keterangan yang dinyatakan di persidangan di bawah sumpah, sehingga keterangan tersebut adalah sah dan meyakinkan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 junto pasal 185 ayat 1 kuhap. Kemudian, berbagai keterangan saksi dalam BAP tersebut telah digali lebih dalam di muka persidangan, sehingga apa yang terungkap dalam persidangan lebih utuh dan jelas. Bahkan sebagian ada yang tidak juga diluruskan. Hal ini memperlihatkan bahwa jaksa penuntut umum telah objektif menilai keterangan saksi dalam BAP yang digunakan di persidangan ini. 10. Dalam pledoi penasihat hukum terdakwa halaman 143 sampai halaman 144 pada pokoknya menyatakan berdasarkan pemanggilan kata menyiarkan yang dihubungkan dengan fakta persidangan, maka sangat jelas dari penuntut umum yang menyebutkan bahwa terdakwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong adalah merupakan kesalahan berpikir penuntut umum dalam memilih kata menyiarkan dan mengkonstruksikan sebuah peristiwa yang terjadi. Mengkonstruksikan terdakwa sebagai seorang kesalahan yang memaksakan mengaitkan video testimoni yang bukan dikatakan oleh terdakwa dalam merupakan penghantaman terhadap asas dasar dalam hukum pidana tanpa kesalahan. Zetsah Sodespal. Dan hal tersebut jelaslah bahwa tidak jadi untuk dimintai pertanggungjawaban dalam hal menyiarkan berita ataupun kawan bohong. Bahwa atas dalil tersebut kami jasa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Sebagaimana telah kami uraikan dalam surat tuntutan jasa penuntut umum mengenai unsur menyiarkan, diantaranya adalah bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Jakarta Selatan nomor 203 dari Pidana dari 2012 PN.JKT.Sel tanggal 28 Juni 2019 atas nama terpidana Ratna Sarumpait. Ada beberapa arti kata menyiarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI sebagaimana termuat dalam putusan perkara tersebut. Pengertian menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja memberi keonaran di kalangan rakyat. 1. Meratakan kemana-mana darah, sari makanan ke seluruh tubuh. 2. Memberitahukan kepada umum melalui radio, surat kabar dan sebagainya, mengumumkan atau berita dan sebagainya, tidak perundangannya, menyebarkan atau mempropagandakan pendapat, paham, agama dan sebagainya. Siapa yang mengakulah ajaran agama Islam di Indonesia,
menerbitkan dan kedua buku, gambar, foto dan sebagainya. Satu-satunya penerbit yang foto-foto perang, memancarkan cahaya, terang dan sebagainya. Matahari mulai cahayanya, mengirimkan lagu-lagu, musik, pidato dan sebagainya melalui radio sebulan sekali RRI Jakarta, wayang kulit semalam suntuk. Bahwa jika dihubungkan dengan kalimat selanjutnya dengan sengaja memberikan kebenaran dalam masyarakat, maka arti kata yang terdapat dalam perkara aku adalah A. Memberitahukan kepada umum melalui radio, surat kabar dan sebagainya. B. Menyebarkan atau mempropagandakan pendapat, paham, agama dan sebagainya. Bahwa arti kata menyerang itu sebagai memberitahukan kepada umum jika hal itu dihubungkan atau dikaitkan dengan alat atau sarana yang dipakai melalui radio, surat kabar, TV dan lainnya. Sedangkan menyiarkan itu berarti menyebarkan atau mempropagandakan jika yang disiarkan itu bukan pikirannya atau pikiran seseorang ataupun bentuk lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain, pendapat, paham, agama dan sebagainya. Jika kita hubungkan dengan fakta persidangan bahwa terdakwa membenarkan video yang kami jadikan barang bukti dalam perkara aku, orang yang tampil dalam video tersebut adalah terdakwa dan bukan orang lain. Selain dalam tersebut, terdakwa juga membenarkan bahwa ia mengetahui dan menyetujui saksi Hanif Alatas untuk membuat dan merekam video yang menerangkan terdakwa dalam kondisi baik-baik saja. Dalam perkembangan zaman yang saat ini sudah masuk ke masa revolusi industri, di mana teknologi berkembang sangat pesat. Pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 belum ada teknologi rekaman video seperti saat ini. Pada saat itu juga belum ada YouTube, sebuah aplikasi media sosial untuk menyiarkan video oleh siapa saja. Belum ada aplikasi berkirim pesan seperti WhatsApp. Berbeda dengan saat ini, setiap orang bisa dengan mudahnya membuat rekaman video, kemudian menyebarkannya melalui WhatsApp atau YouTube tanpa perlu adanya seorang editor dalam proses penyiarannya. Dihubungkan dengan fakta persidangan dalam perkara aku, aksi terdakwa yang tampil dengan gagah menyampaikan informasi bahwa ia sedang tegar dalam video testimoni, padahal faktanya ia sedang reaktif COVID-19. Dalam hal ini jelas terdakwa secara sadar mengetahui maksud dan tujuan terdakwa tampil dalam video tersebut adalah untuk disiarkan, karena selain penyampaian terdakwa bahwa terdakwa dalam kondisi segar bugar, terdakwa juga menyampaikan ucapan terima kasih atas pelayanan RSUD, di mana video ucapan testimoni atau terima kasih biasanya selalu diposting agar semua orang tahu. Selain hal tersebut, saksi Hanif Alatas sebelum membuat video tersebut meminta izin kepada terdakwa untuk membuat rekaman tersebut, dan terdakwa di persidangan mengakui menyetujui dan mengizinkannya. Dari hal tersebut di atas, jelas ada pertanggungjawaban pidana atas perbuatan terdakwa tersebut. 21. Dalam video tersebut terdakwa dalam 145 mengatakan terdakwa tidak melakukan kebohongan karena untuk menentukan seorang positif COVID-19 adalah swab PCR, bukan swab antigen. Video testimoni terdakwa dibuat sebelum mengetahui hasil swab PCR. Bahwa hasil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Berdasarkan fakta persidangan bahwa memang benar pada saat terdakwa membuat video testimoni tersebut, hasil swab PCR terdakwa belum keluar. Tetapi faktanya, sebelum terdakwa masuk ke rumah sakit UI, terdakwa telah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan rapid tes antigen oleh saksi Dr. Hadi Habib dan hasilnya adalah reaktif. Sehingga saksi Dr. Hadi Habib menyarankan agar terdakwa dirawat di rumah sakit, dan hasil reaktif tersebut juga telah disampaikan oleh saksi Dr. Hadi Habib kepada terdakwa. Bukankah kalau terdakwa berkata jujur, menyampaikan mengenai kondisi kesehatannya yang sebenarnya sebagaimana fakta medis, maka fakta tersebut tidaklah perlu dipelintir dengan kebohongan yang mengakibatkan terjadinya keonaran di tengah-tengah masyarakat. Sebaiknya kalau berkata jujur, seharusnya terdakwa akan menyampaikan dalam videonya adalah sebagai berikut, bahwa saat ini benar terdakwa sedang di RSUD, alhamdulillah dalam keadaan baik, namun berdasarkan hasil pemeriksaan rapid tes antigen terhadap diri terdakwa, hasilnya reaktif COVID-19, sehingga
terdakwa melakukan perawatan dan isolasi dulu di RSUD. Bukankah lebih baik berbahasa yang seperti itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Kedua, dalam periode tersebut terdakwa dalam kesempatan sama dengan dalam umum pada pokoknya mengatakan mengenai demonstrasi bukan akibat video terdakwa atau demonstrasi mahasiswa sebobor dan RRBB bukanlah kebenaran banyaknya karena menganggap akibat video terdakwa. Bahwa atas dalil tersebut kami jasa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Mengenai hal tersebut telah kami uraikan dalam surat tuntutan dan telah kami uraikan serta tambahkan kembali dalam tanggapan atas periode terdakwa di atas, sehingga kami tidak akan menanggapinya lagi. Dua tiga dalam periode terdakwa awal 150 sampai dengan awal 154 pada pemeriksaan mengenai unsur para menyebabkan keonaran yang menggunakan maupun mendukung. Bagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 21 tentang peraturan pembinaan tidak berhenti. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. GPU dalam membuktikan dalilnya telah melalui tahapan untuk membuat terang suatu peristiwa hingga terhadap terdakwa yang dilakukan dengan dakwaan mengenai GPU terhadap kemudian dilakukan persidangan sesuai hukum acara yang berlaku sehingga diperoleh suatu keyakinan terhadap perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1 Tahun 2006 tentang peraturan hukum pidana. GPU mengawal periode terdakwa tersebut dalam merupakan suatu pelajaran karena bagaimana bukti orang-orang kesalahan menunda yang mengambil kesalahan tersebut menjadi hakim yang berhormat terhadap yang menghormati hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya dalam persyaratan tuntutan kami kembali mungkin tidak membacakan karena sudah dibacakan pada surat tuntutan sebelumnya mengenai administrasi didik kami tentang unsur barang siapa unsur dalam menyiarkan berita pemberitahuan bohong. Kemudian bisa kemudian azan lima menit lagi sedikit lagi mohon izin dua menit ya
Unsur karya menerbitkan pengalaman masyarakat. Unsur mereka yang melakukan, melakukan perbuatan. Berdasarkan layanan tersebut di atas, menurut hemat kami perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terutama melakukan perbuatan dengan menyiapkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat bersama-sama dengan Hani Palak dan Dr. Adi Kakak penuntutan jalankan berpisah sebagaimana diatur dan diatur pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang ini menentukan undang 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana bagaimana dalam dakwaan pertama primer jaksa penuntut umum tetapi lalu benar kami bacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 yang pada prinsipnya kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan kami tersebut. Demikianlah hari ini kami bacakan terhadap pledoi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa. Semoga menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jakarta 14 Juni 2021 jaksa penuntut umum Syahman Tanjung BSD. Mohon izin hadirin karena ada beberapa perbaikan yang ada di dalam rekaman. Baiknya, jadi tinggal dua lagi ya. Dan harus dulu untuk mekanisme tersebut ya. Di perlu ya. Baik, silakan ya, saudara lanjutkan. Terima kasih. Hari ini persilakan berdiri majelis. Ini persilakan menghubungi kembali. Terima kasih.